Pas dia ngajak aku balikan, aku bingung. Tapi dengan nekat dan melawan hati nurani, aku bilang, maaf, aku nggak bisa. Boom! Buku Cerita. Buku cerita kembali lagi barengan Awang Aji Wasita. Apa kabar? Semuanya baik-baik saja, sehat-sehat saja ya. Amin. Terima kasih banyak untuk yang terus mengirimkan cerita-ceritanya di sini. Hari ini kita akan bacain sebuah cerita yang sudah masuk di buku cerita. Kita lihat ada siapakah dia. Jadi sebenarnya buku cerita ini adalah kumpulan cerita-cerita yang dikirimkan ke kami untuk kita baca dan nanti kita bisa ambil pelajaran dari situ. Oke, silakan berbagi, silakan dikirimkan ke alamat email yang ada di deskripsi di bawah ini ya. Oke, mari kita lihat ada siapa yang masuk di sini. Sepertinya yang mana dulu ya? Yang ini dulu atau baik. Ini kayaknya udah agak lama masuk di sini dan udah nunggu banyak nih. Nunggu banyak, nunggu lama. Denia, terima kasih ya sudah mengirimkan ceritanya di buku cerita. Kita akan baca sekali lagi cerita dari Denia. Oke, cerita dari Denia. Buku cerita, nggak nyangka ada konten ginian di YouTube. Berasa kirim surat ke radio, kayak zaman dulu. Sebelumnya nama Denia ini nama samaran aja ya. Oke, Denia ini nama samaran, bukan nama sebenarnya ya. Oke, kali ini aku akan cerita tentang mantanku yang dulunya penyiar radio. Dia tidak seterkenal itu kok. Waktu itu dia penyiar part-time yang punya jadwal siaran seminggu 3 kali, Selasa, Jumat, dan Sabtu. Aku apal banget karena setiap kali dia siaran, aku ikut nganterin. Ya, aku seneng aja sih dengan vibes radio waktu itu. Sebenarnya pingin jadi penyiar, tapi aku nggak bisa cas-cis-cus kalau di depan mic. Jadi ya cowokku aja deh yang jadi penyiar radio, aku jadi pendengar setianya aja gitu. Apalagi aku bukan tipe orang yang tampil gitu. Oke, Denia, beruntunglah kamu mendapatkan cowok penyiar yang akhirnya bisa mewakili mimpimu ya. Oke, waktu itu kami pacaran udah cukup lama, setahun lebih kayaknya. Kadang aku suka diajak dia ke event yang dibikin sama radionya. Baik itu event yang outdoor sampai ke klub-klub malam gitu. Pokoknya seru banget. Teman-teman dia pun asik-asik. Mereka tidak memandang beda orang-orang yang bukan dari golongan entertainment. Nah, suatu hari aku sedang makan siang sama mantanku itu di dekat kosan dia. Tiba-tiba temen-temennya datang semobil buat jemput kami untuk hangout bareng. Wah, ini bukan yang pertama ya. Kami diculik ini bukan yang pertama. Jadi ya kami sih senang-senang aja. Asli, teman-temannya tuh seru-seru banget. Nah, kali ini ada yang agak beda. Karena di antara rombongan teman-temannya itu ada orang baru. Cewek cantik banget. Anaknya seru juga. Kelihatan banget kalau dia itu anak orang kaya. Sebut saja dia Tia. Aku aja yang cewek, lihat dia tuh kagum banget. Ya ampun, kok bisa ya? Ada orang secantik ini. Iya, kadang-kadang gitu ya, kadang gitu ya. Kadang kalau kita ngelihat orang yang cantik banget atau ganteng banget, kita tuh kayak kagum gitu. Kok bisa? Sesempurna itu ya gitu. So, kami jalan semobil, rame-rame. Dan semua berlangsung asik dalam mobil. Nggak ada kepikiran apa-apa sama sekali. Tiba-tiba, ada aja tuh temen yang rese, iseng aja nyeletuk. Tia seneng loh dengerin siaranmu, ujar temen yang bilang ke mantanku waktu itu. Ya, namanya juga penyiar, pikirku. Pasti banyak yang dengerin kan? Nah, belum sempet mantanku ini merespon, ada temen lain yang nyahut. Hey, ada pacarnya loh.
Wah, pertumpahan darah pasti nih. Ya, si Tia, dasar orang yang suka iseng ya, dia nyeletuk juga. Wah, aku masuk di saat yang gak tepat nih. Ya, kami semua ketawa. I thought it was a joke. Tia punya obsesi buat deketin mantanku, pacarku waktu itu. Nah mungkin, kan dia tahu aku pacarnya, ya nggak? Dari sini sudah mulai ketebak. Oke, buku cerita, awalnya aku nggak peduli. Ya kali, orang seasik mantanku itu dicurigain. Dan aku yakin banget kok, memang seperti inilah dunia entertainment, sesantai itu kali. Waktu itu mantanku juga ya santai aja, nggak nanggepin yang gimana-gimana sih. Baik-baik aja semuanya. Rupanya, nah ini ada satu kata yang kayaknya akan mengungkap segalanya nih. Rupanya, kata Denia nih. Rupanya di belakangku Tia ini gencar banget PDKT ke mantanku. Dan yang lebih parah lagi, mantanku nanggepin. Mau nggak nyalahin tapi ya gimana? Kalau, hey aku pacarnya, bagaimanapun juga ya kan? Oke, jadi pacarku, mantanku tuh ya, pacarku ini udah mulai diajak ke tempat dan suasana yang bukan aku banget, totally different. Clubbing, sosialita party, pokoknya yang hedon-hedon gitulah. Nah, sejak saat itu, aku merasa mantanku sudah mulai jauh berbeda. Sikapnya udah gak sama lagi. Basi lah, basi. Alasan-alasan yang dia kasih benar-benar sudah gak masuk akal. Kelihatan banget kalau dia itu milih buat memprioritaskan si Tia. Oke, tunggu dulu, sampai di sini dulu. Sampai di sini dulu sebenarnya sudah mulai agak kebaca sih ketika teman-temannya itu yang tadi dibilang rese nih udah mulai ngerjain nih. Itu sudah agak-agak ada sinyal nih kalau si Tia kayaknya suka nih sama mantannya dia nih, sama cowoknya dia waktu itu tuh. Oke. Jadi akhirnya Denia pun sudah mulai ngerasa kelihatan banget kalau mantannya dia itu memprioritaskan si Tia gitu. Nah, aku nggak rela sebenarnya, tapi aku bisa apa? Seorang biasa, anak kos yang hidup sehari-hari aja diirit-irit dibandingkan dengan Tia si kaya raya itu. Iya sih. Ya nggak, maksudnya ya masuk akal alasannya. Oke. Dan Denia juga bilang, aku nggak mau banyak drama juga. Waktu itu pacarku minta hubungan kami putus karena alasan inilah, karena alasan itulah, hal basi. Karena Tia kan, ya udah kita putus. Lagian apa pula yang bisa aku perjuangkan buat ngalahin Tia? Apa coba? Nggak ada. Oke, aku sengaja setelah putus tidak update dan tidak kepo tentang mantanku itu. Aku nggak pernah dengerin dia siaran lagi. Ya, cuman kadang dia sering muncul di mana-mana gitu. Sama Tia. Kayaknya mereka jadian deh. Tapi bodo amat lah. Kehidupan berjalan hampir seperti semula saat aku nggak pacaran sama mantanku itu. Nggak sampai setahun, mantanku menghubungiku. For your information, sakit hatiku sudah pulih. Aku udah sangat santai. Kadang dia ngajak makan bareng, aku iyain. Ya udah, makan aja. Sama sekali aku nggak bahas Tia. Sama sekali dia tidak membahas hubungan kita, tidak membahas Tia. Pokoknya kita benar-benar sama kayak temen. Santai aja gitu. Wow, ini kayaknya juga harus dibagi nih tipsnya nih untuk bisa santai dan move on secepat itu. Mungkin bukan secepat ya, tapi bisa setenang itu gitu. Oke. Suatu saat dia cerita
kalau dia itu khilaf banget waktu meninggalkanku. Dia menyesal banget. Dia minta maaf. Well, sebenarnya aku sih sudah feeling akan ada momen seperti ini. Cuman jujur ya, setiap kali aku jalan sama dia, vibe-nya tuh asik banget. Dia orangnya lucu, tahu banget bikin aku happy, pokoknya nyenengin banget. Aku sudah pikiran bahwa momen ini akan terjadi sejak pertama kali kami berhubungan kembali. Nah, aku sendiri bingung malahan. Karena ya sesuai yang diprediksi, dia ngajak aku balikan. Aku bingung. Karena aku seneng banget di samping dia. Di samping pacarku itu menyenangkan sekali. Aku tahu Tia mencuri hatinya. Tapi aku yakin banget kalau dia tuh nggak cinta sama Tia. Ya, dia hanya termakan iming-iming dunia aja, emosi aja. Aku tahu banget itu. Pas dia ngajak aku balikan, aku bingung. Tapi dengan nekat dan melawan hati nurani, aku bilang, maaf, aku nggak bisa. Boom! Wow, end of story. Asli, aku nggak ingin melepas dia sebenarnya, tapi aku harus merelakan egoku. End of story. Wow, tepuk tangan dulu dong buat keberanian untuk menolak hati nurani. Karena sebenarnya Denia masih sayang deh kayaknya. Dan ada satu poin yang tadi benar-benar luar biasa adalah nih. Aku tahu Tia mencuri hatinya, tapi aku yakin banget dia nggak cinta sama dia. Dia hanya termakan iming-iming dunia. Pernah nggak? Coba dibayangkan ya. Kalian paham banget pasangan kalian itu kayak apa. Terus tiba-tiba dia tertarik dengan sesuatu yang lain. Oke, tertarik dengan orang lain. Kalau kalian sayang banget sama dia, udah kenal banget sama dia, pasti ngerasa, ini tuh kayaknya nggak lama deh. Dia tuh hanya lapar mata aja deh. Dia tuh kayak yang, ya, paling dia seminggu 2 minggu balik lagi kok. Kadang ada perasaan kayak gitu. Kadang ada orang yang menggunakan perasaan itu untuk menunggunya kembali, atau ada yang denial. Nggak mungkin. Once kayak gitu, dia akan selamanya kayak gitu. Ada juga yang kayak gitu. So, sebenarnya, tapi anyway, Denia terima kasih banyak sudah cerita. Sebenarnya menurut kalian, Denia udah sayang banget nih, udah tahu banget si laki-laki ini tabiatnya seperti apa, bukan tabiat ya, tipikalnya tuh seperti apa. Sepertinya Denia juga sudah sangat menguasai, sudah sangat paham gitu. But according to you guys, terima nggak balikannya dia? Ini Denia tahu banget loh cowoknya kayak apa loh. Dia bukan yang bilang tiba-tiba, aduh aku seneng banget, ya udah balik yuk gitu. Tapi dia tahu cowok tuh sebenarnya nggak suka sama Tia. Dia cuman menikmati aja, kayak ya kita kayak ditawarin, ayo kita bersenang-senang, tapi tinggalkan dulu pacarmu. Gampang, mungkin gitu ya, mungkin ya. Cuman yang ngerti banget kan Denia nih. Justru mah Denia tahu loh si cowoknya ini aslinya kayak apa gitu. Dan cowoknya udah minta maaf, udah nyesel gitu, udah khilaf gitu. Ada dua perspektif sih sebenarnya, antara loh dia udah nggak bener loh, nanti ada potensi lagi nggak bener lagi, atau loh dia udah gentle loh ngakuin kalau dia salah loh. Kita lupakan keputusan yang Tia ambil ya. Tapi menurut kalian, kalau kalian ada di posisi Denia waktu itu, kok Tia sih, Denia, kalau kalian ada di posisi Denia, balikan atau enggak? Dan kenapa? Tulis di kolom komentar ya. Paling enggak dari kisahnya Denia, cowoknya, dan Tia ini, kita bisa belajar bahwa jangan terlalu berharap banyak sama orang. Jangan terlalu jatuh cinta mati gitu, jatuh cinta sampai mampus gitu. Karena kalau kita benar-benar tidak memahaminya, waduh kita akan kaget. Kayaknya Denia ini nggak kaget deh, kayaknya nggak kaget loh ya. Karena pas dia tahu, dia kan nulis tuh,
Aku tahu Tia mencuri hatinya, tapi aku yakin banget dia nggak cinta sama dia. Saya pikir, menurut pendapat saya, ini bukan feelingnya dia, tapi dia udah tahu aja gitu. Nggak mungkin deh kayak gitu, nggak mungkin. Bukan yang, aduh, nggak lah, pasti dia, nggak lah pasti. Bukan kayak gitu ya kayaknya. Tapi emang benar-benar paham, benar-benar tahu gitu. So, kalau kita jalan sama seseorang, kalau kita emang sedang ada hubungan, pastiin you know him, you know her very well. Supaya kalau ada case-case kayak gini, kalian nggak kaget gitu. Caranya untuk tahu dia tuh seperti apa, banyakin komunikasi, banyakin ngobrol, banyakin nanya sama dia, banyakin minta pendapat, then you will know dia tuh seperti apa. Banyakin nggak harus pertanyaan-pertanyaan yang menurut kamu perekonomian di Uganda sekarang kayak enggak ya. Justru simpel aja deh. Kalau ujian kayak gini mending kita beli apa ya? Beli es aja kali ya. Jangan dong es kan segala macam. Sesimpel itu kan bisa membuat kita jadi sedikit menyimpulkan, oh dia orangnya seperti ini, oh dia orang cukup kritis ya, oh dia orangnya nggak enakan kalau sama orang tua, misalnya hormat banget, atau wah ternyata kalau dia ketemu sama orang tua, dia tetap nggak peduli, pokoknya aku maunya orang tua dilawan, lawan, mungkin kayak gitu. Nah, apapun itu, ketika kita tahu dia ini orangnya seperti apa, maka kita akan punya prepare yang lebih banyak gitu. Ketika ada sesuatu yang datang kepadanya, ada sesuatu yang datang di dia atau yang terjadi di pasangan kita tahu apa yang harus kita lakukan. Kita tahu apa yang sebaiknya kita lakukan, bukan untuk kepentingan kita, tapi ya kepentingan berdua ini gitu. Oke? So, Denia, terima kasih banyak ceritanya. Kalau akan ada yang kirim cerita lagi, silakan, alamat email ada di deskripsi dan di kolom komentar. Coba deh, kalau kalian ada di posisi Denia waktu itu, terima balikan atau sama kayak Denia? No. End of story. End of buku cerita kali ini. Saya Awang Ajiwa Cita. See you, bye.